Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Rina Hidianti. Makasih buat kalian udah mampir dan nonton di channel ini. Hari ini aku mau ngebahas suatu kasus pembunuhan berantai di mana dilakukan oleh pria bernama Ferry Idhan Hendiansah atau yang lebih kita kenal dengan Rian Jombang. Nah, dia ini lahir pada tanggal 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Masa kecilnya Rian ini memang kurang dekat ya sama keluarganya karena dia ini udah ngabisin masa kecilnya itu di pondok gitu ya. Dia ini dua saudara, dia merupakan anak bungsu tapi berbeda ayah. Dia ini memang anak yang cerdas karena dia ini selalu mendapatkan nilai akademik yang baik. Tapi dia ini mengalami perubahan sikap dan perilaku saat dia masuk sekolah menengah pertama, di mana dia ini kayak suka bergaul dengan anak perempuan. Ditambah lagi dia ini suka banget melakukan kegiatan yang seperti seni kayak tari-tarian, dan dia ini bahkan suka berdandan. Tapi walaupun dia kayak gitu ya, dia ini masih baik banget, masih bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan dia ini berimpi gitu, punya mimpi untuk masuk sekolah menengah atas atau SMA favorit di Jombang. Tapi ya, namanya juga dia memang anak yang cerdas. Akhirnya dia ini lulus dan masuk di sekolah yang dia inginkan, yaitu SMA Negeri 1 Jombang. Di sana dia tuh hanya sebentar karena dia ini ngerasa susah untuk beradaptasi karena di sana itu kayak orang-orangnya itu susah untuk menerima dia karena dia kan memang seperti laki-laki yang feminim gitu ya, jadi dia tuh kurang diterima. Akhirnya dia tuh pindah sekolah, bahkan dia ini sampai 3 kali pindah sekolah, dan dia ini mutusin untuk sekolah ke Jakarta, dan di sana dia itu diterima oleh kalangannya. Dalam kata negatif gitu ya, ternyata dia ini bukan cuman sekedar feminim yang biasanya aja, melainkan Rian ini feminimnya itu sudah sampai menyukai sama jenisnya. Dia tuh udah homoseksual gitu ya, latar belakang dari dia. Nah, singkat cerita, si Rian ini akhirnya berkenalan dengan seorang pria gay juga, dimana pria ini bernama Noval Andreas. Akhirnya ya, dia orang ini berpacaran dan berkomitmen untuk bersama. Dan akhirnya mereka ini tinggal ya di apartemen Margonda Residen Depok gitu ya. Nah, dia orang ini bareng-bareng udah. Nah, akhirnya suatu saat nih ada teman lama dari Rian ini datang ke apartemen itu. Terus datang ya, dia itu bernama Heri Santoso. Waktu datang, si Heri ini ngeliat-liat foto gitu ya, ngeliat foto-foto yang ada di rumahnya si Rian ini. Terus dia ngeliat fotonya si Noval. Dia tuh tertarik dengan Noval itu. Dan dia akhirnya bilang ke si Rian, dia tuh sambil kayak membujuk-bujuk Rian agar Rian ini mengizinkan, bahkan dia ini sampai mau memberikan uang agar dia diizinkan untuk melakukan hubungan dengan si Noval. Tapi mendengar kata-kata tersebut, malah Rian ini jadinya marah gitu ya. Akhirnya dia ini mengambil pisau dan menikam si Heri tadi, mengakibatkan si Heri itu tewas. Setelah Heri tadi itu tewas, si Rian ini bingung kan mau ngapain. Akhirnya dia ini berpikiran untuk memotong-motong tubuh Rian menjadi 7 bagian. Setelah itu ditaruhnya di koper. Setelah ditaruhnya di koper itu dibuangnya di belakang kebun Ragunan ya, kebun binatang Ragunan. Nah, setelah itu dia ini balik lagi ke apartemennya tadi. Setelah dia balik, ternyata si Noval ini baru pulang kerja bareng itu ya. Si Noval ini akhirnya diberitahu sama si Rian kalau dia ini habis kayak membunuh seseorang, yaitu temannya bernama Heri tadi. Nah, si Noval ini kaget kan, shock karena kayak nggak percaya gitu. Tapi setelah dia kayak menunjukkan bukti bahwa dia ini memiliki kartu ATM dan kartu kreditnya si Heri tadi, baru si Noval ini percaya. Nah, keesokan harinya mereka berdua ini ya akhirnya berbelanja beberapa barang. Bahkan dia ini kayak ngambil uang di ATM-nya si Heri untuk berfoya-foya. Tanpa mereka sadari, ternyata jasad si Heri itu sudah ditemukan oleh warga dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Di sini polisi langsung mengidentifikasi ya, langsung mencari siapa jati diri dari jasad tersebut, dan akhirnya terungkap bahwa jasad itu adalah jasad dari Heri Susanto. Dari situ kan kemarin-kemarin itu kan udah kayak Rian ini sama Novel tuh udah itu ya
kayak memakai ATM dan kreditnya, kartu kreditnya si Harry. Waktu di ATM ya, ngambil di ATM tuh kan ada CCTV kan, jadi mukanya si Rian ini kan udah tertangkap, jadi kepolisian tuh gampang nangkep dia. Tapi waktu ditangkap itu nggak ada kayak pengelakan atau kayak dia nolak kalau dia bukan yang ngebunuh, enggak, dia tuh kayak biasa aja, dia nerima gitu, malah senyum gitu ya kan. Nah, setelah terungkapnya kasus pembunuhan si Harry, akhirnya terungkap juga kasus pembunuhan lain yang pernah dilakukan oleh Rian, di mana ternyata Rian ini sudah membunuh 10 orang dari sebelum Harry dibunuh gitu ya. Di mana dia ini melakukan pembunuhan tersebut itu di rumahnya yang di Jombang gitu ya. Jadi dari 10 jasad itu ya, ada 4-nya itu ditaruhnya ya, dikuburnya itu di kolam ikan, bekas kolam ikan, dan 6-nya ini dikuburkannya itu di halaman belakang rumahnya gitu. Dia ngelakuin hal-hal itu waktu orang tuanya nggak ada, jadi kan nggak ketahuan. Sama juga tetangga-tetangga itu kan nggak curiga karena dia ini memang kayak diketahui orang yang baik. Dia feminim tapi lemah lembut, baik lah ya, nggak ada kayak curiga-curiga mau ke arah situ. Jadi karena tindakannya itu akhirnya Rian ini dijatuhi hukuman mati. Itu ya, selesai juga cerita hari ini. Semoga kalian suka ya. Terus dukung aku dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya. Makasih untuk hari ini. Dadah, assalamualaikum.